depan rumah ini memang kalau saya merasakan memang auranya sangat-sangat negatif ya, pasti negatif dan panas dari radius mungkin bisa 100 meter aja udah merasakan panas sebenarnya. Dan tidak ada aura yang baik di rumah itu ya. Mungkin saat kejadian itu memang sebelumnya memang aura dalam rumah itu sangat-sangat nggak baik. Kasusnya ini bagaimana nih Pak sikap perusahaan yang saat ini? Ya saya sih kurang tahu, makanya itu semua serahkan kepada pihak ya yang bersangkutan. Artinya apakah dilanjut atau tidak ya, tapi kalau masalah dilanjut kayaknya sih nggak mungkin ya, karena tidak ada aktivitas gitu, pasti mungkin di stop aja barangkali. Kalau saya masih memang agak rasa penyesalan gitu, karena mencari pekerjaan itu susah. Ketika udah diterima, udah dilaksanakan, ya udah menerima istilahnya sedikit banyak gaji, sudah bisa menikmati ya untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk bisa kehidupan masa depan. Sekarang putus itu kan dengan ulah sendirinya, bukan ulah orang lain, kecuali di kesalahan dipecat atau gimana ya. Kalau ini kan dipecat juga karena ulah sendiri, ya kan, perbuatan sendiri, oknum. Artinya memang ini dibuat-buat oleh sendiri. Kalau memang itu semua dibuat-buat oleh sendiri, memang harus ditanggung resiko sendiri, ya kan. Ya itu memang saya juga tidak ikut campur dan tidak tahu lah. Itu monggo silakan aja, terserah perusahaan ya untuk masalah Kiki misalkan dikeluarkan, dicoret, dipending dan lain sebagainya, itu saya tidak tahu. Saya juga serahkan. Kemudian kalau yang kedua tentang masalah yang berwajib ya, karena ini sekarang lagi ditangani oleh pihak yang berwajib, saya percaya dan serahkan sepenuhnya. Dan saya juga tidak ikut campur. Misalkan Kiki melakukan kesalahan terus saya pembelaan, tidak. Artinya kalau saya konsekuen, netral. Kalau memang anak salah ya salah, apalagi negara kita adalah negara hukum. Jadi saya tidak bisa punya kewenangan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk membela itu anak. Kalau memang salah ya silakan. Tidak bisa saya anak salah saya bela gitu ya sampai ditabus, dan tidak. Apalagi untuk sampai ke situ juga saya tidak mampu gitu. Dan itu saya anggap sebagai pembelajaran aja untuk Kiki di masa yang akan datang. Kalau memang masih ada usia, umur, ketika dia selesai masa hukumannya ataupun sanksinya, barangkali itu dijadikan ambil hikmahnya saja, sehingga ketika keluar menjadi anak yang baik, orang yang berguna, insaf, dan bisa melaksanakan kehidupan sebagaimana manusia yang normal, mungkin berumah tangga lagi atau bagaimana, ya saya harapkan begitu. Saya juga tetap bagaimanapun itu anak kandung sendiri, saya juga tidak menjerumuskan, tidak mencelakakan, dan juga saya tidak memihak. Kalau memang salah terus saya benarkan, tidak. Kalau salah ya salah, kalau benar ya saya punya hak untuk membela dong. Tapi kalau memang salah ya saya juga ikuti aturan hukum yang berlaku. Itu aja barangkali. Mengenai cucu Bapak ini, ya? Sheila, mungkin setiap hari sosoknya seperti apa dan sekarang Aduh, apa juga? kalau saya cerita tentang cucu saya sangat terpukul dan sangat kehilangan, karena itu yang saya sayangi. Kalau masalah sekolah jajan ya kita kasih jajan, sekalipun bundanya juga ngasih ya, kita sebagai tanda kesayangan saya juga tanpa kesepakatan orang tuanya saya kasih ya, karena dia udah kelas 6, mungkin beda lah dengan kelas 3, jajannya juga kelas 6 mungkin lebih banyak lagi barangkali. Itu anak soleha, rajin ibadah, sholat, disuruh sholat mau sholat, suruh cuci piring mau, nyapu, ngepel, dan rajin sekolah tuh. Habis subuh, dia habis sholat subuh itu udah siap-siap pakaian, dia nunggu di kursi duduk sambil baca-baca atau lihat HP, nunggu dianterin sama bundanya, kadang-kadang memang ayahnya sekalian kerja. Jadi anak itu artinya tidak repot lah, kan terkadang ada anak yang susah bangunnya aja. Untuk sekolah itu sampai dimarah-marah baru mau. Kalau ini enggak, dia udah ngerti, udah itu, makanya saya sangat kehilangan sekali itu cucu yang baik itu. Bapak, berarti dengan kejadian ini berarti istilahnya menjadi pembelajaran untuk keluarga besar juga. Ya. Dan anak yang nomor 2 itu akan ntar dirawat bareng-bareng atau dengan sendiri apa sebenarnya? Untuk sementara ini
saya serahkan dulu, saya percayakan ke encingnya, keluarga dari pihak bundanya, ibunya, karena saya untuk kali ini mungkin belum bisa karena saya juga masih punya aktivitas ya. Anak saya juga yang paling bontot juga dia punya aktivitas, jadi nggak mungkin lah khawatir kita paksakan untuk kita rawat tapi tidak maksimalkan kasihan anak. Lebih baik yang sudah biasa encingnya dan encingnya yang sudah dekat dengan cucu saya yang paling kecil ini. Mudah-mudahan dirawat dengan mereka, dia juga akan gimana lah lebih baik lagi karena sekarang kondisinya ibunya juga kan nggak tahu sampai kapan dirawat sampai sembuhnya kan, apalagi bapaknya udah bisa nggak ketemu lagi dalam proses hukum misalnya ya pengadilan. Terus kakaknya juga udah tidak ada, jadi mungkin ya dia harus ada pendamping yang betul-betul maksimal untuk menjaga, membesarkan dan merawat anak itu. Dan saya juga insya Allah tetap artinya karena bagaimanapun itu adalah cucu saya, ya saya juga akan tetap membantu lah dari sisi moral maupun spiritualnya ya atau moralnya gitu. Jadi artinya tetap lah karena itu ada cucu saya insya Allah. Karena bagaimanapun ya tetap masih menjaga nama baik dan kerjasama yang baik, silaturahmi yang baik dengan besan ya dari pihak perempuan ya saya juga alhamdulillah sampai sekarang masih menjaga nama baik dan hubungan yang baik karena silaturahmi kita sudah komitmen tetap kita jaga, kita teruskan jangan sampai putus. Harapan mereka pun juga begitu. Jadi kejadian ini hanya Allah lah yang memberikan jalan karena ini ada sudah suratan, sudah takdir ya kita terima aja. Hanya penyesalan ada tapi di samping itu kita ambil hikmahnya aja. Jadi kita serahkan semuanya sama yang kuasa karena ini adalah takdir, kita hanya bisa pasrah diri, kemudian tawakal dan kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan anak saya, cucu saya yang masih kecil juga bisa lanjut, bisa panjang umur, sehat dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa juga agama serta menjadi anak yang sukses. Karena kakaknya sudah tidak ada, cucu anaknya hanya tinggal satu untuk cucu yang dari Kiki ataupun Lala ini. Jadi saya itu sangat sayang, baik itu sama mantu, saya tidak menganggap mantu, bahwa mantu itu saya anggap sebagai anak sendiri karena saya sudah lihat latar belakang, kondisi dan lain sebagainya. Apalagi dia tidak punya orang tua, orang ibunya sudah meninggal, bapaknya meninggal, ya termasuk Kiki juga ibunya sudah meninggal, istri saya, ya saya tinggal sendiri. Makanya memang kita rangkul sebagai keluarga besar dan kita tetap sebagai silaturahmi kita lestarikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Hanya saya itu mohon maaf barangkali dengan kejadian ini bukan kemauan kita, bukan suatu hal yang sengaja, ini ada di luar nalar dan itu semua adalah kehendak Allah. Hanya Allah dan inilah takdir Allah. Mungkin sudah diperjalankan seperti itu. Kita hanya percaya dan tawakal, hanya bisa berdoa. Cuma saya mohon ya kejadian ini tidak perlu harus ada yang saling menyalahkan karena sudah takdir dari Allah yang Maha Kuasa. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tahu tidak lebih tidak kurang hanya itulah secara konkret yang bisa saya sampaikan dalam informasi kejadian ini. Terima kasih dan saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya.
Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada di depan gerbang ya dari rumah kejadian ya, di rumah kejadian. Jadi ketika saya melihat depan rumah ini, memang kalau saya merasakan memang auranya sangat-sangat negatif ya, pasti negatif dan panas dari radius mungkin bisa 100 meter aja udah merasakan panas sebenarnya. Dan tidak ada aura yang baik di rumah itu ya. Mungkin saat kejadian itu memang sebelumnya memang aura dalam rumah itu sangat-sangat gak baik, sehingga aura yang negatif tersebut membuat salah satu dari penunggu rumah lebih mudah emosi ya, dan itu yang menyebabkan satu masalah di satu rumah yang dimana banyak energi negatif atau aura negatif. Masih berkeliaran di sini atau ada? Iya. Ya, jadi kalau saya lihat ya, ini memang ada sosok seperti anak kecil ya, anak kecil. Jadi hampir mirip dengan sosok yang meninggal dunia ya. Tapi ada makhluk lain juga di sini, yang dimana itu memang penunggu dari rumah ini ya. Dan penunggu rumah ini memang saya lihat agak kurang baik, kurang welcome dengan yang menempatin rumah. Dan memang karena kejadian masih sebentar, dipastikan itu ruh anak tersebut masih di sini, artinya masih gentayangan di sini. Ya mungkin butuh untuk disempurnakan karena meninggalnya kurang wajar ya. Lagi di bedah dan masih ada Ya. mau dipinjam mau dilakukan masih ada. Dan mungkin kalau dan itu apakah langsung menghilang atau Ya. Ya, jadi memang kalau ada bercak darah itu meskipun dibersihkan, kalau tidak didoain atau dibersihkan atau didoain dengan satu ritual ya, ritual keagamaan khusus, itu masih ada melekat ya, karena darah itu sebenarnya mengontrol energi yang nggak baik, apalagi dengan sesuatu keluarnya darah dengan sesuatu yang nggak baik. Jadi vibrasi yang nggak baik atau negatif itu pasti ada, masih ada di sini, dan itu memungkinkan bagi mereka yang memang kepekaan atau extrasensory perception-nya terbuka, maka kemungkinan bisa timbul kerasukan atau benturan sehingga membuat dirinya nggak nyaman. kalau tadi kan dibilang sisinya di pintu gerbang ini atau lebih dalam? Ya, kalau saya lihat ya di depan ini memang ada penunggu. Ya penunggu ini tapi bukan dari yang di dalam. Saya lebih melihat dari luar. Jadi luar waktu saya tadi salam, penunggu dari rumah tersebut itu sempat keluar, dan memang tervisual batin saya itu dia sosok laki-laki ya, tinggi besar dan matanya merah ya. Nah itu di depan itu. Nah itu saya sebut dari penunggu itu adalah beraura atau berenergi negatif karena matanya benar-benar melotot merah. Nah itu yang mempengaruhi dari penghuni rumah gitu. Makanya kalau di dalam rumah itu panas, dipastikan penunggu rumah atau makhluk astral yang di rumah itu nggak baik. Maka bisa terjadi seperti ini, ya. Tapi kembali lagi pada juga keyakinan dari pelaku, ya, atau yang pemilik rumah. Ganggu gak sih? Tadi kan kita mungkin kalau si ini yang pelaksana ini menjalankan ilmu Oke. nyambung gak gitu dengan desi negatif itu? Oke, jadi kalau ngelihat dari si pelaku ya, si pelaku itu memang dia pernah memiliki ilmu seperti itu ya, nggak tahu berguru di mana. Memang energinya saya lihat ada spirit ya, spirit yang membuat dia memang tidak bisa mengendalikan spirit itu, ya. Jadi tidak bisa mengendalikan emosi. Tapi ada di balik itu di mana kontrol emosi seperti pelaku ini gelap karena dikendalikan sesuatu di dalam energi yang nggak baik dalam dirinya. Tuh. Boleh dilihat mungkin masih dijelaskan seperti apa? Ya, ini saya lihat gambarnya dari anaknya yang meninggal dunia ya, Masya Allah. Ini saya ngelihat anaknya yang meninggal dunia. Ini dilihat kan, nggak usah ya? Nggak apa-apa. Oke, sekilas seperti ini ya, Masya Allah. Ya, ini hampir seperti yang saya nampak ada anak kecil yang dalam itu, ya, seperti ini saya ngelihat. Jadi masih ada di sini nih, energinya masih ada di sini, dan dia
nangis ya, nangis mencari ibunya. Mencari ibunya. Saya nggak tahu ibunya ada di dalam apa enggak, saya nggak lihat. Karena dia mencari di sini, mencari ibunya. Masya Allah. Ini posisi dia nangis ya. Saya ngelihat seperti mencari ibu. Jadi mewek tapi bilang suara-suara kayak ibu kesakitan. Tapi teriak ibunya. Ya, mudah-mudahan ibunya ada di sini mudah-mudahan. Karena tempat seperti ini ya, ini harusnya nanti harus disempurnakan dengan apa? Kalau dalam keyakinan saya Islam, bisa tahlilan, doa bersama untuk beliau. Ya, karena selama 41 hari ini masih di sini, apalagi ini mohon maaf meninggalnya nggak sempurna. Perlu disempurnakan dengan doa atau rangkaian ritual khusus dalam keyakinan agama masing-masing gitu. Iya, pasti bergentayangan ya karena meninggalnya tidak baik ya. Itu pasti bergentayangan dan mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Bagi orang-orang yang peka bisa jadi dia itu keluar ya karena saya tadi ngelihat yang pertama ada makhluk penunggu, yang kedua dia lewat terus masuk lagi. Dengan posisi tubuh itu dengan badan itu cuman diam seperti ini. Ya, kurang lebih saya sekilas secara visual batin badannya hampir mirip seperti itu. Saya nggak bilang mirip sekali ya, hampir mirip seperti itu. Tapi penuh darah memang. Jadi dia menunduk ini, dia jalan keluar. Bagi mereka yang kepekaan batinnya luar biasa, bisa dilihatin. Mudah-mudahan nggak sampai keluar di sini ya. Karena namanya meninggal nggak wajar biasanya gentayangan ruhnya. Gitu. Stop shoot ala-ala. Depan aja.